Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني الله وإياكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita akal sehingga kita bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan mana yang betul-betul boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian Allah pun memberikan kepada kita petunjuk. Setelah bisa membedakan mana baik, mana buruk, membedakan mana halal, mana haram, membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, Allah pun permudah kita untuk melakukan yang Allah perintahkan. Allah bukakan bagi kita pintu-pintu kemudahan sehingga bisa mengerjakan yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Maka sungguh nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, Maha Perkasa dan tidak membutuhkan bantuan kita sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan salat kita. Seandainya seluruh umat manusia semuanya taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah tidak diuntungkan sedikit pun. Sebaliknya, tatkala seluruh umat manusia bermaksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah, Allah pun tidak dirugikan sedikit pun. Namun nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan Allah terus limpahkan kepada kita. Maka bersyukur adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjaga ibadah kepada Allah. Lebih khusus lagi, kita kembali menjaga dan mengingat pentingnya solat 5 waktu khususnya. Salat 5 waktu yang merupakan kewajiban setiap umat Islam. Salat 5 waktu yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian di neraka saqar? Lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang menegakkan dan mendirikan solat. Dari ayat ini bisa kita fahami bahwa di antara sebab disiksanya seseorang di neraka karena mereka tidak menjaga solat 5 waktu. Kemudian jikalau kita lihat juga amalan-amalan yang baik begitu banyak. Oleh karena itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi awqatiha, salat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa tidak ada satupun perkara yang ditinggalkan menyebabkan pelakunya kufur melainkan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian dan yang membedakan mana muslim mana bukan muslim adalah salatnya. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia terancam kekufuran. Jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum, itulah sekelumit
kedudukan solat 5 waktu. Solat yang sekaligus sarana kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat yang bisa melahirkan ketenangan jiwa kita. Solat yang bisa menghilangkan segala macam kesedihan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan masalah ketika sedang sedih, maka beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, beri kami ketenangan dengan mengerjakan salat. Jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Salat 5 waktu. Terkhusus kita laki-laki tentunya lebih ditekankan lagi menjalankannya berjamaah di masjid. Sejauh mana kita menjaga salat 5 waktu, sejauh itu pula iman kita. Maka salat menjadi tolak ukur kesalehan kita. Salat menjadi tolak ukur kualitas iman kita. Sejauh mana kita menjaga salat, setinggi itu kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita mengerjakan salat dengan kualitas yang paling bagus, maka setinggi itu pula kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat kita adalah gambaran iman kita. Kalau tidak bisa menjaga salat, maka iman pun turun berkurang sesuai dengan berkurangnya kita menjaga salat. Coba kita lihat mundur ke belakang 1400 tahun yang lalu. Di hari Rabu malam Kamis, saat salat maghrib, para sahabat berbaris lurus rapat salat dengan khusyuk, diimami langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu membaca di antaranya surat An-Nahl dengan suara yang paling merdu. Maka sahabat pun semakin khusyuk salatnya sambil mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah di dalam salat. Rasulullah yang saat itu menjadi imam dalam kondisi sakit. Karena 11 hari mundur ke belakang sampai hari Rabu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. 11 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, dan 11 hari itu pula Rasulullah tidak pernah absen meninggalkan salat berjamaah menjadi imam untuk kaum muslimin. Hingga akhirnya di hari Rabu malam Kamis salat maghrib, para sahabat dengan khusyuk salat maghrib, dan para sahabat tidak menyadari bahwa salat maghrib tersebut adalah salat maghrib terakhir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah salat maghrib Rasulullah pulang ke rumah, beliau sakit. Beliau pingsan. Sakit yang tidak dirasakan oleh sebagaimana kita sakit. Sakitnya yang mendera Rasulullah berkali-kali lipat. Bahkan diriwayatkan sampai beliau mengikat kepala beliau karena pusing yang beliau rasakan. Selimut yang digunakan untuk menutupi tubuh beliau pun terasa panas karena tingginya demam yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat maghrib Rasulullah pun sakit dan pingsan. Kaum muslimin yang masih berada di masjid menanti salat Isya, terus menanti, melihat ke pintu Rasulullah belum datang, melihat kembali belum datang, terus sampai larut. Para sahabat masih setia menunggu di masjid menantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Rasulullah pun sadar siuman dari pingsan beliau.
pertama kali yang terucap oleh Rasulullah, pertama kali yang beliau katakan bukan mengeluhkan sakit yang beliau dera, bukan bertanya mana obat, mana dokter, namun pertama kali yang terucap dari beliau adalah asallan nas. Apakah orang-orang sudah sholat? Dijawab, la ya Rasulullah, hum yantadirunak. Belum ya Rasulullah, mereka masih menantimu. Rasulullah pun meminta air. Beliau lulurkan ke sekujur tubuh beliau dengan harapan mengurangi demam yang beliau rasakan. Kemudian berwudu. Setelah berwudu beliau bangkit berjalan, satu langkah jatuh pingsan lagi. Kemudian setelah itu para sahabat pun masih menanti Rasulullah. Sadar untuk yang kedua kali, beliau siuman untuk yang kedua kali, kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Karena beliau sadar tadi sholat maghrib pulang ke rumah sakit pingsan dan belum menjalankan sholat isya. Maka beliau pun bertanya, asallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Dijawab, la ya Rasulullah, hum yantadiruna. Belum ya Rasulullah, mereka masih menantimu. Maka beliau pun minta kembali air, dilumurkan ke sekujur tubuh beliau, kemudian digunakan untuk berwudu, bangkit, berdiri, jalan, jatuh, pingsan untuk ketiga kalinya. Dan saat siuman untuk ketiga kali, maka beliau merasakan sudah tidak mampu lagi untuk pergi ke masjid. Maka beliau pun mengutus utusan untuk mendatangi Abu Bakar. Falyamur Aba Bakrin yusalliya bin nas. Hendaklah Abu Bakar berdiri menggantikan saya untuk menjadi imam salat isya. Jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Lihatlah Rasulullah, lihatlah Nabi kita, lihatlah suri teladan kita. Sakit yang begitu sangat mendera beliau, sakit yang begitu berat, tidak menghalangi beliau untuk berusaha melangkahkan kaki beliau ke masjid menjalankan sholat. Maka semenjak itu, dari mulai hari Rabu malam Kamis salat maghrib, Rasulullah salat terakhir bersama para sahabat. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin Rasulullah salat hanya di rumah. Dan sahabat pun masih salat di masjid diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hingga hari Senin salat subuh, Rasulullah merasakan sedikit kebugaran pada tubuh beliau. Beliau menyingkap jendela yang membatas antara rumah beliau dengan masjid. Beliau menyaksikan para sahabat sedang salat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tersenyum, gembira, senang lihat kaum muslimin sedang sholat berjamaah diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hingga ada sebagian kaum muslimin yang menoleh melihat muka Rasulullah yang bercahaya, yang berseri, sampai-sampai sebagian sahabat mau mendatangi Rasulullah saking kagetnya dan rindunya kepada Rasulullah. Dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Mereka tidak sholat berjamaah dengan Rasulullah. Rindu yang mendalam, kangen yang mendalam. Namun Rasulullah pun memberikan isyarat, jangan lanjutkan sholat kalian. Setelah itu Rasul pun berwasiat, as-salat, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Hingga akhirnya beliau pun Senin
beliau pun menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Rasulullah pun meninggalkan kaum muslimin, bertemu dengan Allah, beliau wafat untuk selama-lamanya. Lihat sampai akhir hayat beliau bagaimana Rasulullah menjaga salat wajib berjamaah di masjid. Kemudian digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pun beliau memimpin kaum muslimin salat berjamaah. Tidak pernah absen kecuali beliau sedang bepergian keluar dari Madinah. Hingga akhirnya Abu Bakar pun wafat dengan tetap kaum muslimin menjaga salat berjamaah. Tidak ada satu orang pun sahabat yang tidak berjamaah. Semuanya berjamaah di masjid kecuali wanita dan yang sakit. Kemudian datang masa Umar bin Khattab, khalifah yang ketiga pun sama. Beliau menghidupkan sunnah salat berjamaah di masjid. Tidak pernah absen sekalipun berjamaah di masjid. Hingga akhirnya sampai hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Saat salat subuh, Umar menjadi imam, para sahabat pun makmum di belakang beliau, berbaris lurus dan rapi serta khusyuk. Saat rakaat pertama, tiba-tiba datanglah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang sebelumnya telah menyiapkan belati yang bermata dua. Dia lumuri dengan racun, dia gunakan menikam Umar, bertubi-tubi dari belakang Umar saat Umar sedang sholat. Saking banyaknya tikaman yang beliau terima dari Abu Lu'lu'ah, maka Umar pun tersungkur jatuh. Kaum muslimin yang di belakang tahu kejadiannya, yang di pojok-pojok masjid tidak tahu apa yang terjadi, yang di belakang pun tidak tahu apa yang terjadi. Namun mereka tahunya suara Umar hilang. Maka mereka pun subhanallah, subhanallah, subhanallah mengingatkan imam. Padahal Imam Umar bin Khattab tersungkur jatuh karena luka yang parah menimpa beliau. Hingga akhirnya Umar pun menarik Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan sebagai imam. Umar jatuh di bawah. Abdurrahman bin Auf salat dengan meringkas salatnya. Setelah selesai salat subuh, Umar pun pingsan, dibopong pulang ke rumah beliau. Dalam kondisi pingsan, darah yang bercucuran, diberikan madu keluar dari perutnya, diberikan air susu keluar dari perutnya. Dan tatkala Umar sadar untuk pertama kalinya, tidak bertanya tentang penyakit atau tidak mencari tabib atau dokter, tidak suruh mencari yang mengobati dia. Namun pertama kali yang beliau ucapkan, yang beliau tanyakan adalah as-sallan nas. Pertanyaan yang sama persis yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, as-sallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Karena beliau ingatnya sedang salat subuh belum selesai, beliau tersungkur jatuh pingsan. Beliau bertanya, orang-orang apakah sudah salat? Sudah wahai Umar bin Khattab. Maka beliau pun hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pun beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani Allahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulikal amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du.
Setelah kita mendengar sekelumit kisah yang menakjubkan dari para sahabat, dari Rasulullah, Nabi kita Abu Bakar dan Umar, bagaimana mereka menjaga solat wajib 5 waktu berjamaah di masjid, maka tentunya itu merupakan motivasi kita, cambuk bagi kita, peringatan bagi kita, peringatan sudahkah kita menjaga solat ataukah belum. Lihat Rasulullah yang begitu sakit parah, nekat memaksa diri untuk tetap ke masjid. Lihat Umar bin Khattab yang begitu sakit parah pun sempat-sempatnya menanyakan tentang kondisi kaum muslimin, sudahkah mereka sholat atau belum. Itu semua mereka menyadari akan pentingnya dan kedudukan sholat. Sholat yang menjadi tolak ukur iman kita. Maka kalau kita ingin mengetahui kualitas iman yang ada di dalam dada kita, ingin mengetahui kualitas takwa yang ada di dalam diri kita, lihat kualitas solat kita. Bagaimana kita mengerjakannya, memenuhi syarat rukun dan wajib-wajibnya. Bagaimana kita mengerjakannya berjamaah di masjid. Bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan tatkala salat. Itu semua menggambarkan kualitas iman kita. Maka agar kita termasuk orang-orang yang menjaga salat dan tidak termasuk orang-orang yang Allah sebutkan fawailul lil musallin, celakalah, merugilah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang melalaikan, mereka yang meremehkan salat mereka. Maka yang harus kita usahakan pertama adalah harus punya tekad yang tulus, harus punya kehendak dan keinginan serta azam yang kuat untuk menjaga salat 5 waktu. Semakin kita tulus niat kita untuk menjaga salat 5 waktu, Allah pun akan tulus dalam membantu kita. Sadaqallah fasadaqahu. Seseorang manakala tulus kepada Allah, maka Allah akan tulus dalam membantu dia menjaga salat 5 waktu. Yang kedua adalah dengan menjauhi kemaksiatan dan dosa. Dosa, kemaksiatan, pelanggaran, kemungkaran, kezaliman merupakan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kita untuk menjaga salat 5 waktu. Karena kemaksiatan atau dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Semakin kita bermaksiat, maka akan semakin kita juga akan meninggalkan salat. Karena salat merupakan rukun Islam yang terpenting dan perkara terakhir yang akan hilang dari umat ini. Maka cara yang kedua setelah kita niat yang tulus, hendaknya menjauhi kemaksiatan dan dosa. Dosa dan kemaksiatan hanya menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita melatih diri kita, membiasakan diri kita, memaksa kita untuk sholat di awal waktu, dan kalau bisa mencari lingkungan yang memang bagus di dalam menegakkan sholat 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjaga salat 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang terus beruntung karena menjaga salat 5 waktu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة